Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nas'alullaha ta'ala al-futuh wal munuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, para pemirsa, para hadirin, pemirsa MCT Malang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuajahah di tempat yang penuh berkah ini, meneruskan dari kajian kitab Al-Waraqatul Imam Mahalli. Ya, pada pertemuan kemarin alhamdulillah kita sudah membahas tentang hukum-hukum syarak. Sekarang kita akan masuk tentang pembahasan bagaimana para ulama itu menjadikan atau memposisikan ilmu fikih itu di dalam suatu bidang ilmu. Ya, kemudian setelahnya kita akan bahas insyaallah penjelasan dari ilmu sendiri dan juga al-jahal. Ya, walaupun pada video-video sebelumnya udah Al-Fakir jelaskan tentang ilmu al-jahal, kita akan menjelaskan secara global atau secara singkat bagaimana Al-Imam Al-Mahalli menjelaskan dari penjelasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Syarhul Mahalli bil Waraqat. Al-Imam Mahalli rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ila an qala an-nisbatu bainal fiqhi wal ilmi wal fiqhu bil ma'na syar'i akhassu min al ilmi li sidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Jadi kalau misalnya kita lihat posisi ilmu fikih di dalam bidang suatu keilmuan, dikatakan di sini adalah fiqhu dengan maknanya secara syariat, bukan maknanya secara lugawi. Kalau kita katakan secara lugawi artinya adalah al-fahmu atau pengertian atau memahami akan suatu hal. Akan tapi di sini yang dibahas di sini adalah an-nisbatu bainal fiqhi. Ya, kalau misalnya posisi fikih di dalam bidang ilmu itu sebagai apa? Nah, kita katakan al-fiqhu yang dimaksudkan adalah yang memiliki makna asy-syar'i, yaitu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Seperti itu. Akhassu minal ilmi. Jadi kalau misalnya kita lihat itu al-fiqhu ini adalah cabang-cabang dari ilmu. Jadi kalau kita katakan masalah ilmu itu lebih sebagai induknya. Kemudian bagian-bagiannya itu macam-macam. Ada ilmu fikih, ada ilmu nahwu, ada ilmu mantik, ada ilmu macam-macam, ya, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa al-fiqhu itu adalah suatu bidang dari keilmuan, cabang dari keilmuan. Lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Karena apa? Ilmu itu bisa dikatakan ada namanya ilmu nahwu, ilmu ilmu falak dan sebagainya. Dan itu setiap ilmu itu memiliki fan atau pembahasan yang berbeda. Ya, oleh karena itu dikatakan fakullu fiqhin, ya, ilmun. Ya, dikatakan bahwa setiap fikih itu dinamakan al-ilmu, ya. Dan walaysa kullu ilmin fikhan, dan bukan dikatakan setiap ilmu itu adalah fikih. Karena apa? Ilmu itu macam-macam, ya, dan apapun yang bersangkutan dengan fikih dinamakan ilmu. Ya, oleh karena itu dikatakan bahwa al-fiqhu akhassu minal ilmi. Jadi fikih ini lebih khusus daripada al-ilmu, dan ilmu itu am, lebih umum, ya. Jadi mencakup lebih banyak macam-macam dari bidang ilmu. Kemudian beliau menjelaskan ta'riful ilmi wal jahli. Ma'rifat atau definisi dari ilmu dan juga definisi dari jahal. Jahal itu apa? Dia itu tidak mengerti akan suatu hal, atau dikatakan bodoh. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ay idraku ma min sya'nihi an yu'lama alama huwa bihi fil waqi' ka idrakil insan bi annahu hayawanun natiq. Ya, jadi ilmu, ya, dikatakan ini adalah ma'rifatul ma'lum, ya, mengerti akan sesuatu hal. Ya, mengerti akan sesuatu hal. Ai idraku ma min sya'nihi an yu'lam, yaitu adalah mengerti atau memahami yang seharusnya dia itu fahami. Alama huwa bihi fil waqi', seperti halnya yang diinginkan, ya. Ka idrakil insan, ya, seperti halnya insan, ya, mengerti bahwa dia ini adalah hayawanun natik, ya. Hayawan natik ini disebutkan bahwa hayawan itu adalah al-jismu an-nami, suatu tubuh yang selalu tumbuh, ya. Al-hassas al-mutaharrik bil iradah, yang mana jisim tersebut itu hassas, ya, bisa merasakan,
ya. Al-mutaharrik bil iradah, ketika dia itu bergerak itu dengan keinginannya dia, ya. Al-hayawanun natik, jadi semua makhluk yang selalu bertumbuh, yang selalu tumbuh, berkembang, ya. Al-hassas, memiliki akan perasaan. Al-mutaharrik bil iradah, yang bergerak dengan kemauannya sendiri, ya. Kalau kita katakan hayawan itu aja, jadi mencakup semua makhluk hidup yang bergerak, namakan hayawan. Akan tapi beliau menjelaskan atau menjelaskan lagi bahwa maksud dari manusia adalah hayawan natik, bukan hanya hayawan aja, bukan berhenti di penjelasan hayawan, akan tapi setelah hayawan disebutkan natik. Di sini natik itu apa? Bukan berarti yang bisa berbicara, enggak. Ya, kalau misalnya kita katakan yang bisa berbicara itu ada, burung beo bisa berbicara. Yang dimaksudkan dengan natik ini adalah al-muhassilul ulumi bi quwwatil fikri, yang bisa mendapatkan akan suatu ilmu dengan kekuatan fikirannya dia, ya. Man fihi al-qabiliyatu lidzalik. Jadi ketika orang itu berpikir, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalkan orang belajar ilmu usul fikih, dia harus belajar dulu, kemudian dia memahami akan ilmu usul fikih. Orang belajar teknik, dia harus belajar dulu, baru dia memahami akan hal tersebut. Itu dinamakan an-natik, yaitu mampu untuk berpikir, ya, mampu untuk berpikir dengan apa? Dengan kekuatan dari pikirannya. Dia mendapatkan ilmu dengan apa? Dengan kekuatan pikirannya, dengan belajar. Itu dinamakan an-natik, ya. Jadi bukan berarti an-natik itu yang natoko, yang mengucapkan, enggak, ya kan, tapi yang bisa untuk berpikir. Dikatakan di sini walaisal muraduhum bin natik lisani li'an al-akhras was-sakit indahum insan. Ya, menurut ulama-ulama usul mengatakan kalau misalkan dimaksudkan yang natik ini yang hanya bisa berbicara, banyak orang-orang yang bisu, ya. Banyak orang-orang yang diam. Apakah orang-orang yang bisu dengan orang-orang yang diam itu enggak dinamakan manusia? Enggak juga, ya. Orang yang walaupun nggak bisa bicara dinamakan manusia. Orang yang diam juga dinamakan manusia. Jadi dimaksudkan di sini an-natik ini adalah seseorang yang bisa untuk mendapatkan ilmu, atau orang yang bisa berpikir, ya, ketika dia itu belajar, ketika dia itu mencari, yang seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa ma'rifatul ma'lumi ay idraku ma min sya'nihi an yu'lam, ya. Alama huwa bihi fil waqi, ketika orang itu memahami akan suatu hal kemudian sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dimaksudkan akan hal tersebut, ya. Ai fi nafsil amri bi qat'in nadari anil adhan, ya. Dikatakan di sini bahwa ketika dia ingin memahami akan sesuatu hal kemudian pemahaman itu benar, dinamakan dia itu adalah al-ilmu, ya, orang yang mengerti akan suatu hal. Fa kharaja al-jahl murakkab, ya, li'annahu idraku syai' ala khilafil waqi', ya. Dia itu memahami akan sesuatu hal akan tapi terbalik, enggak sesuai dengan apa yang dia fahami, dinamakan jahal murakkab. Jadi bodohnya itu bertingkat, ya, atau double, ya. Jadi kekuatan untuk bodohnya itu masya Allah kuat, gitu kan. Kailmin Nasara, kayak orang-orang Nasara itu mengerti bahwa Isa itu ibnullah, ya, Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, ya. Jadi dia mengerti Nabi Isa itu adalah seorang manusia yang dita'adzimi dan sebagainya, akan tapi pemahamannya dia tentang Nabi Isa itu berbeda, ya. Yang mana kita memahami bahwa Nabi Isa ini adalah salah satu dari rasul, ya, dari anbiya, ya. Tapi yang mereka pahami enggak, ini adalah anaknya Allah, ya. Ini adalah jahal murakkab. Jadi kalau misalkan jahalnya ini shoot, ya, jadi double, ya. Kalau misalkan dikatakan itu dikasih tahu, misalnya kalau seorang-orang yang seperti ini tuh, orang-orang dikasih tahu bahwa ini salah tapi tetap cengkal, dan itu banyak, ya. Ketika dikasih tahu akan tapi dia itu nggak memahami atau tidak mau tahulah akan sesuatu hal yang benar. Ada juga orang-orang macam-macam orang yang mana dia ini ada unsur asobiyah, ya. Seperti halnya di dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang, kita nggak mengatakan suatu kelompok atau apa, ada orang-orang yang mana dia ini mengerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Rasul dan yang selalu jujur, dan orang ini mengerti bahwa Rasulullah itu benar, dan juga sedangkan Musailamah al-Kadzab itu adalah orang yang bohong, yang mengaku-ngaku nabi. Akan tetapi di situ mengatakan di dalam kitab, saya lupa namanya, dari kitab, akan tapi menjelaskan bahwa
kita mengerti, ya kita adalah suatu kaum yang mana kita ini meyakini atau mengerti bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur atau orang yang bisa dipercaya, dan kita mengerti bahwa Musailamah al-Kadzdzab itu adalah orang yang pembohong. Akan tetapi kita itu nggak mau mempercayai Nabi Muhammad, ya, akan tapi kita itu lebih mempercayai Musailamah al-Kadzdzab. Kenapa? Ini bukan karena unsur antara kebenaran atau enggak, karena unsur asabiyah, karena unsur fanatik yang mendarah daging. Jadi ada sih macam-macam orang itu yang nggak melihat dari apa yang dikatakan atau kebenaran apa yang diucapkan, akan tapi melihat orangnya, siapanya, kan seperti itu. Dan itu adalah macam-macam, banyak orang seperti itu. Bahasanya itu adalah orang yang cengkal, yang udah kolot, yang mana kita katakan adalah jahal murakkab itu, ya. Kenapa? Dia tahu ada yang benar tapi dia nggak mau. Kenapa? Itu bukan dari orang-orang kita kan seperti itu. Alhasil itu adalah penjelasan dari al-ilmu. Kemudian di sini adalah wal jahlu tasawwuru syai', suatu gambaran akan suatu hal, ya, menggambarkan akan suatu hal. Disebutkan lam yakul ma'rifatu syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi' la anna al-jahla la yusamma ma'rifatan bal huwa mujarrad tasawwur. Ya, kenapa di sini beliau menjelaskan tasawwur syai', bukan mengerti akan ma'rifatu syai' ala khilaf, akan tapi menjelaskan tasawwur syai', ya, adalah suatu gambaran, suatu khayal yang ada dalam fikirannya dia, dinamakan al-jahlu. Ai idrakuhu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', dia itu dikatakan bahwa mengerti akan suatu hal akan tapi salah, ya. Apa yang dia pahami itu enggak sesuai dengan apa yang seharusnya, ya. Ka idrakil falasifah, seperti halnya orang-orang falasifah itu mengerti atau menilai bahwa anul alam wa huwa ma siwallah qadim, ya. Alam itu enggak ada dikatakan qadim, ya. Qadim ini berarti enggak ada awal mulanya. Sedangkan di sini disebutkan bahwa orang-orang falasifah itu macam-macam, ya, orang-orang filsafat itu macam-macam, ya. Disebutkan di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah orang-orang ad-dahriyun, ya. Jadi orang-orang dahriyun ini adalah orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari pencipta dari semua makhluk, ya. Wa za'amu anal alam lam yazal mawjudan bi nafsihi bila sani', ya, mengatakan bahwa alam ini, ya, semua apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di langit dan sebagainya, itu dikatakan udah ada dari dahulu, pada zaman dahulu, ya. Bi nafsihi bila sani', ya udah tiba-tiba ada aja, enggak ada pembuatnya. Itu adalah ad-dahriyun, ya, mengatakan bahwa ini adalah orang-orang kufar atau orang-orang yang tidak mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga falasifah yang dinamakan at-tabi'iyun, adalah orang-orang yang melihat dari tabi'ah, dari lingkungan, ya, dari alam, dan seperti itu. Qaumun aktsaru bahthahum an alam at-tabi'ah. Jadi kebanyakan mereka itu meneliti, mencari, melihat, ya, bagaimana tumbuhan, bagaimana alam, perubahan itu dan sebagainya, ya. Kemudian mereka melihat dari ajaib, dari suatu keindahan, suatu hal yang menakjubkan, ya, atas ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Mattarrahum ila al-i'tiraf bil khaliq. Jadi mau enggak mau mereka itu ketika sudah meneliti, melihat, ya, memahami dan sebagainya, mengerti bahwa dari semua keindahan alam ini semua ada khalik, ada pencipta yang menciptakan akan hal tersebut. Illa annahum dhahabu ila anna nafsa tamutu wa la ta'ud, ya, akan tapi mereka itu mengingkari akan suatu hal yang ghaibiyah, ya. Jadi mereka biasanya ada orang-orang yang lebih kepada suatu hal yang masuk akal, ya. Kita nggak mengatakan bahwa semua yang dalam agama itu adalah masuk akal, akan tapi ada di situ adalah hal-hal ghaibiyah. Kita nggak tahu itu ada benar ada neraka atau ada surga atau ada nanti hari kiamat dan sebagainya. Kebanyakan orang, ya, ketika dikasih seperti itu, ada orang-orang yang nggak mempercayai. Karena apa? Nggak kelihatan langsung mata. Jangankan jauh-jauh, ya, ada orang yang nggak mempercayai hantu itu ada nggak sih, gitu kan. Kalau ada orang yang mengatakan hantu itu ada, ya, karena dia mencari adalah suatu hal yang gaib. Ada yang mengatakan nggak ada. Karena apa? Dia nggak melihat dengan mata kepalanya sendiri, ya. Biasanya orang itu bakal percaya kalau misalnya udah kelihatan sendiri, ya, dia baru percaya, ya. Oleh karena itu termasuk dari orang-orang tabi'iyun adalah orang-orang yang mana mereka tidak mempercayai akan akhirah.
akhirat nanti, bahwa orang yang melakukan hal-hal yang baik akan mendapatkan jaza surga, orang-orang yang nggak baik akan mendapatkan jaza neraka. Mereka nggak mempercayai seperti itu. Ya udah, hidup di dunia, di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kemudian ketika wafat ya udah, wafat, mati, kemudian masuk kubur, selesai. Nggak ada kehidupan setelahnya. Itu adalah orang-orang tabi'iyun. Jadi mereka itu lebih kepada mempercayai hal-hal yang kelihatan mata, yang kasat mata. Kemudian yang macam-macam orang yang ketiga adalah al-ilahiyun, ya, al-mutaakhir. Jadi orang-orang falasifah yang mempercayai akan Tuhan, seperti hanya Sukrat, ya, Aflatun, Aristoteles, ya, itu kan. Wa haula raddu 'ala ad-dahariyyin wa tabi'iyyin lakinnahum khalaful muslimina fi thalathi masail. Jadi orang-orang yang mutaakhir, falasifah mutaakhir itu mengatakan mereka enggak setuju dengan pendapatnya dua kelompok sebelumnya. Kelompok dahariyun, kelompok tabi'iyun, mereka enggak setuju. Akan tapi mereka berbeda dengan kaum muslimin itu dengan tiga perkara, tiga masalah, yang mana dengan tiga masalah tersebut dia menjadi kafir, ya. Mereka mengatakan angkaru hasyrul ajsad wa qalu al muaqab hiyal arwah, ya. Jadi mereka mengingkari dari segi apa? Sesungguhnya jasad-jasad yang sudah mubtala, yang sudah hancur itu enggak akan berdiri lagi, enggak akan gabung lagi kemudian diikop, enggak akan. Tapi ketika orang itu udah mati, masuk kubur, ya udah, yang diikop itu apa? Arwahnya atau ruh-ruhnya. Mereka mengatakan seperti itu. Sedangkan kita mengatakan bahwa jasad-jasad itu akan kembali, karena apa? Tulang ekor itu, ya, kita katakan nggak akan bisa sirna, atau nggak akan binasa, atau nggak akan hilang. Karena apa? Dari situlah akan muncul atau kembali menjadi takwin ajsam. Jadi adalah merubah atau menjadi tubuh yang dulu itu mubtala, yang menjadi tubuh itu dulu itu udah hancur, bisa kembali lagi. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan mengikop dari ajsadul al-insan. Kemudian yang kedua, wa qalu innallaha ta'ala ya'lamul kulliyat dunal juz'iyat. Jadi mereka itu mengatakan, ya, Allah itu hanya mengerti akan sesuatu hal-hal yang global aja, ya. Jadi nggak tahu ya, secara juzuk, secara terperinci itu nggak tahu, ya. Ini adalah menunjukkan bahwa, atau bahasanya itu mentakis atau meremehkan, atau kita katakan itu merendahkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa innal alama qadim, ya. Alam itu mengatakan itu qadim, ya. Sedangkan kita mengatakan bahwa alam itu hadits, ya. Sesuatu hal makhluk itu adalah hal yang baru, seperti itu. Wa kullu haula'i mahkumun bi kufrihim kama bayyanahu Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, semua tiga macam orang-orang inilah orang-orang yang kufur, ya. Kita katakan bahwa mereka adalah jahal murakkab. Dia itu mengerti, berusaha memahami akan suatu hal, tapi hal yang salah, ya. Kemudian wa ba'duhum wasafa hadzal jahla bil murakkabi wa ja'ala al basita adamul ilmi bi syai'i ka adami ilmina bima tahtal aradin wa bima fi butunil bihar wa ala ma dzakarahu al musannif la yusamma hadza jahlan. Dan disebutkan dalam musannif ini, ya, itu adalah jahal yang basit. Jahal basit itu apa? Ma min sya'nihi la yu'lam. Jadi kita itu harus mengerti apa sih yang ada di dalam bumi ini, ya. Apakah di situ ada perhiasan, apakah ada emas, apakah ada barang-barang yang mewah, ataukah itu hanya tanah, atau hanya batu. Ketika kita nggak mengerti apa yang di dalam itu, maka nggak dinamakan jahil, ya. Karena apa? Karena bukan berarti kita itu harus mengerti akan segala hal. Orang nggak mengerti dinamakan jahil, ya. Otomatis orang itu dikatakan nggak bisa mencakup semua ilmu, ya. Kan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan memberikan ilmu itu hanya qalil, wa ma utitum fihi illa qalil, ya kan, seperti itu. Kalau misalnya kita katakan bahwa setiap orang itu berusaha untuk mencari ilmu, maka ilmu mengatakan bahwa akan diberikan sebagian aja, ya. Atini kullak utika ba'd, ya. Berikanlah atau kerahkan semua kemampuanmu, usahamu, apa yang kamu punya, maka aku akan berikan sebagian aja, ya. Seperti itu, ya. Jadi bukan berarti orang yang nggak mengerti akan suatu hal yang seharusnya dia tidak tahu dinamakan jahil, ya. Tapi kalau misalkan seharusnya dia itu tahu tapi nggak tahu, ya, itu dinamakan jahil. Misalkan dia harus pernah di bidangnya misalkan di pertanian.
udah fokus di pertanian, kemudian ketika ditanya bagaimana apakah waktu untuk tanam bercocok tanam itu ketika musim hujan itu bagus atau enggak, dia nggak tahu, ya dinamakan jahal. Kenapa? Dia itu di funnya atau di khususnya, akan tapi dia itu nggak tahu. Jadi pembahasan di sini dikatakan bahwa jahal di sini adalah ketika orang itu tidak mengerti akan sesuatu hal, ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', yang sesuatu itu berbeda dengan apa yang yang terjadi seperti itu. Jadi ulama usul menjelaskan ada namanya jahal al-basit, ada namanya jahal murakkab. Ya, jahal yang sebenarnya dia itu nggak perlu atau nggak diharuskan untuk mengerti, dan juga ada namanya jahal murakkab, adalah jahalnya udah double ya, jahalnya udah double ya. Dan itu apa namanya yang disebutkan pengertian dari al-ilmu dan juga al-jahal. Insyaallah pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat, mengerti bagaimana pemahaman atau penjelasan dari definisi al-ilmu dan juga al-jahal. Semoga bisa memberikan manfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.